Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Stata. Di video keempat kali ini kita akan belajar untuk menganalisis data menggunakan probability plot dan kuantil-kuantil plot. Oke, bagaimana caranya? Segera saja kita mulai. Kita mulai dengan membuka data. Kita masih akan menggunakan data seperti di video sebelumnya ya, yaitu menggunakan data auto. Jadi kita panggil dengan perintah web use auto.dta. Baik. Untuk bagian pertama, kita akan melakukan analisis probability plot atau menguji distribusi berdasarkan probabilitas kumulatif. Jika pada video sebelumnya kita menganalisis probability kumulatif dan dibandingkan dengan probability kumulatif pada distribusi normal, maka pada kali ini kita akan membandingkan distribusi probability kumulatif ya, itu antar grup atau antar variabel. Namun jika variabelnya memang sangat berbeda pengukurannya, maka nanti juga memang gambarnya juga akan sulit dijelaskan. Sebagai contoh, kita akan melakukan analisis probability plot dengan variabel berat dan panjang kendaraan. Jadi perintahnya adalah ppplot, kemudian kita beri pilihan gambar, baru kita masukkan nama variabel. Nah, seperti ini. Hasil gambarnya mungkin akan agak susah untuk dijelaskan karena ya memang garis-garis seperti ini, dan ini memang menunjukkan adanya perbedaan distribusi antara kedua variabel ini. Dan ini sangat mencolok ya, karena untuk bagian bawah ini mendatar, setelah itu naik ke atas. Jadi memang kemencengannya antara berat dan panjang kendaraan ini memang berbeda. Tetapi analisis ini lebih berguna jika kita menganalisis distribusi satu variabel tetapi berdasarkan dua grup yang berbeda. Sebagai contoh, kita akan menganalisis probabilitas atau distribusi berat kendaraan berdasarkan asal kendaraan, yaitu by foreign. Nah, sudah muncul ya rekan-rekan. Kita bisa melihat di bagian foreign ini terlihat mendatar, sementara di bagian kanan ini akan naik. Ini memang menunjukkan adanya kemencengan yang berbeda antara berat kendaraan yang berasal dari domestik kendaraan Amerika dan kendaraan asing. Jadi untuk yang kumulatif di bawah ini akan lebih banyak atau lebih besar diwarnai oleh kendaraan asing. Sementara kita lihat sebagian besar ini untuk yang domestik ini muncul di kumulatif probability di angka 1 dan di sini agak lurus mengumpul. Jadi artinya distribusi kendaraan domestik ini memang didominasi oleh kendaraan yang berat. Berbeda dengan kendaraan asing yang lebih didominasi, ini ditunjukkan oleh garis mendatar, ini oleh kendaraan yang ringan. Jika titik-titik
yang menunjukkan probabilitas kumulatif antara berat kendaraan foreign dan kendaraan domestik itu sama, maka titik-titiknya ini akan membentuk garis diagonal di sini, di kursor yang saya tunjukkan. Nah, untuk lebih jelas, kita bisa membuat garis tersebut dengan perintah. Di sini kita tambahkan perintah plot dengan function atau fungsi ya, y sama dengan x. Nah, di sini kemudian plotnya akan ditambahkan garis. Nah, kita bisa melihat pada angka atau probabilitas kumulatif hingga 0,8, mungkin 0,9 ya di sini ya. Ini ternyata lebih banyak didahului atau muncul pada kendaraan foreign di sini. Sementara pada kendaraan di sini domestik, maka data ini akan tiba-tiba muncul sampai ke probabilitas kumulatif 1, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa berat kendaraan domestik ini memang lebih banyak mengumpul pada kuantil yang lebih besar atau mendekati di sini probabilitasnya 1. Sementara untuk mobil foreign atau mobil asing ini memang lebih banyak mobil yang lebih ringan. Ini bisa terlihat pada titik tersebut berada di bawah garis diagonal. Nah, untuk gambar ini tidak perlu diperhatikan ya, ini masih yang kita lakukan atau kita gunakan masih seperti di plot yang sebelumnya, bahwa di sumbu X ini menunjukkan probabilitas kumulatif untuk kendaraan asing, sementara di sumbu Y ini adalah kendaraan domestik. Kita lanjutkan ya rekan-rekan. Jika kita ingin membandingkan distribusi sebuah variabel yang berasal dari dua grup, atau kita ingin membandingkan distribusi dua variabel berdasarkan kuantil, maka kita bisa menggunakan perintah kuantil-kuantil plot. Misalnya kita akan membandingkan trunk dan weight. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa memang antara trunk atau volume bagasi dengan berat kendaraan ini memang distribusinya berbeda. Kenapa? Kita bisa melihat di sini garisnya semua di bawah garis referensi di sini. Jika antara kuantil pada kapasitas bagasi dan kuantil pada berat kendaraan sama, maka titik itu akan berada di garis yang berwarna hijau. Nah, ini jika kita membandingkan distribusi dua variabel. Apakah kita bisa menganalisis distribusi sebuah variabel yang berasal dari dua kelompok? Nah, ini agak perlu usaha ya, karena pada perintah QQplot ini tidak bisa menggunakan perintah by atau option by. Nah, untuk melakukan itu, maka kita harus membuat sebuah variabel baru, misalnya weight. Ini nanti kita harus membuat weight untuk kendaraan domestik dan weight untuk kendaraan foreign. Maka kita harus membuat variabel baru dengan perintah generate, atau kita cukup mengetikkan gen, kemudian weight domestik, kita beri weight
D gitu ya, atau underscore D, nilainya adalah berat, jadi variabel berat, tetapi khusus hanya kendaraan domestik. Maka kita bisa menuliskan if foreign sama dengan 0, begini ya. Jadi variabel weight D underscore D ini berisi data weight jika nilai pada variabel foreign adalah 0. Nah, kita juga bisa melakukan itu dengan memberikan di sini if-nya adalah tanda seru kemudian foreign. Ini menunjukkan bahwa yang dipilih itu adalah yang tidak foreign, berarti domestik, yang nilainya sebenarnya 0 sama. Nah, sudah muncul di sini ada 22 missing values. Ini artinya memang ada 22 data yang merupakan data yang berasal dari kendaraan asing. Nah, kemudian kita membuat data baru untuk data kendaraan asing, berarti F atau foreign. Di sini bisa kita lakukan if-nya adalah if foreign sama dengan 1. Jadi diingat ya, untuk logika, fungsi-fungsi logika, maka sama dengannya ini harus 2 kali. Atau jika tidak menggunakan if foreign sama dengan 1, maka kita cukup menuliskan if foreign. Maka di sini sudah ada data 52 missing values. Artinya ada data weight underscore F ini yang kosong, karena memang datanya ternyata adalah data kendaraan domestik sebanyak 52. Nah, sekarang kita sudah memiliki 2 variabel baru ya rekan-rekan, maka kita bisa melakukan kuantil-kuantil plot. Nah, baru kemudian kita masukkan weight underscore domestic dan weight underscore F atau foreign. Nah, kita bisa melihat ternyata memang datanya kembali memang tidak sama distribusinya antara kendaraan domestik dan kendaraan asing. Jika kuantilnya sama, maka akan berada di garis yang berwarna hijau. Nah, kita bisa melihat ternyata pada data ini, gambar titik-titiknya ini lebih tinggi pada kendaraan domestik. Artinya pada kuantil yang sama, kendaraan domestik ini memiliki berat yang lebih besar. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan analisis kuantil-kuantil plot secara lebih detail, tetapi dengan menggunakan ado yang berbeda, yaitu QQ-plot G, yang artinya kuantil-kuantil plot generalized. Nah, untuk bisa menggunakan prosedur ini, kita harus menginstal terlebih dahulu ya rekan-rekan. Jadi seperti biasa, kita bisa melakukan instalasi dengan mengetikkan ssc install, kemudian kita tuliskan nama prosedurnya yaitu QQ-plot G. Jadi nanti rekan-rekan tinggal mengikuti perintah selanjutnya ya, karena nanti jika kita klik, sistem akan ngecek apakah sudah terinstall atau belum. Jika sudah terinstall, maka proses instalasi akan berhenti. Nah, jika rekan-rekan melakukan instalasi dan memang di komputernya belum terdapat prosedur QQ-plot G, maka proses akan dilanjutkan. Oke ya,
jika rekan-rekan sudah melakukan instalasi, kita bisa melakukan analisis. Seperti contoh QQ plot G, kemudian kita lihat berat ya. Di sini kita bisa memberi option over foreign. Jadi kita melakukan analisis distribusi berat kendaraan dengan referensi kuantil terhadap kuantil pada kelompok kendaraan asing dan kelompok kendaraan domestik. Nah, hasil gambar ini persis dengan hasil langkah yang kita lakukan sebelumnya dengan membuat tadi berat kendaraan domestik dan berat kendaraan asing. Hanya di sini bedanya kita tidak perlu melakukan atau membuat variabel baru, kita bisa melakukan prosedur QQ plot weight dengan dengan option over. Nah, yang lebih menarik di sini kita bisa memberikan tambahan option atau kemudian melakukan transform data. Seperti contoh ya, kita ingin membandingkan nilainya itu bukan hanya nilai data utuh atau data yang sebenarnya kita bandingkan, yaitu data weight antara mobil domestik dan asing, tetapi kita ingin melihat atau membandingkan selisih dan min-nya. Kita berikan perintah di sini tambahan option difference versus min atau DVM. Jadi ini nanti hasilnya tidak lagi membandingkan nilai berat kendaraan pada satu kuantil tertentu, tetapi yang dibandingkan adalah selisih dan rata-rata. Nah, seperti ini ya rekan-rekan, kita bisa melihat jika selisihnya tetap, sini domestik minus foreign, selisih ya. Jika tidak terdapat perubahan selisih, maka titik-titiknya harusnya berada di garis yang berwarna hijau. Sementara untuk rata-rata ini akan naik sesuai dengan nilai kendaraan yang diurutkan dari yang terkecil atau paling ringan sampai yang paling berat. Nah, kita bisa melihat ya rekan-rekan, ternyata pada awal-awal data hingga titik misalnya di sini ya sekitar 2000, ternyata selisihnya ini naik drastis, sementara di sini mungkin relatif landai. Artinya di sini ternyata berat kendaraan domestik lebih berat ketika rata-rata kendaraannya, rata-rata berat kendaraan domestik dan foreign ini berada di sekitar 2500 atau 2600. Sementara semakin berat di sini difference-nya atau selisih beratnya ini lebih landai. Kita juga bisa membandingkan bukan dengan different versus mean, tetapi versus probability-nya. Kita lihat. Nah, hampir sama ya rekan-rekan. Pada kuantil di sini ya, yang pertama kita bisa melihat di sini difference-nya naik secara drastis, sementara di antara 0,2728 lah mungkin ya sampai ke 1, jadi kuantil 2, 3, 4 ini relatif landai. Artinya memang di kuantil pertama ini selisih kendaraan ini naik secara drastis, yang berarti berat kendaraan domestik ini lebih berat dibandingkan kendaraan asing.
demikian ya rekan-rekan, mudah-mudahan rekan-rekan bisa lebih mengeksplor lagi data yang dimiliki dengan menggunakan perintah kuantil plot dan probability plot. Terima kasih. Kita cukupkan dulu video keempat ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.